Pada pencairan PKH tahap 1 dan juga bantuan sembako BPNT di tahun 2023 ini, SP2D, surat perintah pencairan dana baik yang lewat bank penyalur, bank himbara, dan juga yang lewat pos. Nah, ternyata dalam SP2D-nya ini, KPM PKH yang cair bantuannya dan juga mungkin ada yang tidak cair. Nah, ini dibagi menjadi 3 golongan KPM. Nah, golongan ini disesuaikan dengan usia KPM tersebut. Nah, kira-kira KPM yang dengan kategori usia 40 tahun ke bawah atau kurang dari 40 tahun, apakah masih masuk SP2D atau tidak ya dalam pencairan tahap 1 ini? Nah, jika ternyata masuk SP2D, masih ada harapankah di SP2D selanjutnya untuk tahap selanjutnya? Nah, daripada penasaran, simak videonya sampai akhir dan nanti juga akan saya update terkait mengenai kabar terkini bank mana ya yang menyusul cair hari ini untuk PKH tahap 1. Simak terus video ini sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, dipelancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini, saya akan memberikan informasi terkait mengenai pencairan PKH tahap 1 dan juga sembako ini apakah sudah mulai berlaku ya? KPM dengan 3 golongannya. Ternyata di SP2D pencairan bantuan PKH tahap 1 setelah saya teliti itu ternyata sudah ditandai semuanya ya KPM yang masuk golongan ini dan golongan itu ya. Nah, ada yang masuk golongan dengan usia KPM 40 tahun ke bawah atau kurang dari 40 tahun. Nah, ini apakah masuk di SP2D? Apakah cair bantuannya di tahap pertama ini? Dan mungkinkah nanti akan cair di tahap berikutnya? Nah, nanti akan kita bahas dalam video ini. Jadi, ditonton sampai habis ya. Dan juga akan saya update terkait mengenai kabar pencairan bantuan PKH tahap 1 di Bank BNI dan juga yang penyalurnya BTN. Yang nggak jadi salur lewat BTN dan dialihkan lewat PT Pos Indonesia. Bagaimana info selengkapnya? Simak terus. Sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung, di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, ini ada kabar yang sedikit ya lucu ya. Kalau saya pikir lucu sekali karena ada ya teman-teman mungkin ya bisa dibilang seprofesi yang gimana ya, menganggap mungkin mengkritik juga, ya nggak masalah kita dikritik ya, para YouTuber yang memberikan info terkait mengenai bantuan sosial. Nah, jadi mereka itu nggak tahu, mungkin iri atau dengki seperti apa, nggak tahu. Yang jelas tidak suka terhadap kami, para YouTuber yang memberikan info tentang bansos. Sedangkan YouTuber tentang info bansos itu kan banyak sekali ya. Bukan hanya saya, bukan hanya diari bansos, bukan hanya teman-teman seperti Kang Blangkon. Nah, itu banyak sekali di Indonesia. Jadi nggak perlulah untuk kayak gitu. Nah, semuanya itu ada jalurnya sendiri-sendiri. Yang penting kami memberikan informasi, ya ada dasarnya. Ya, ada dasarnya kami memberikan informasinya. Seperti itu ya. Jadi silakan saja para Sobat YouTube, penonton, semuanya subscriber. Silakan nilai sendiri apakah kami YouTuber yang memberikan info tentang bansos ini bermanfaat atau tidak ya. Karena itu mungkin ada yang terganggu. Nah, itu biasalah.
setiap manusia melakukan sebuah kegiatan, sebuah aksi, pasti akan ada reaksi. Kalau nggak ada reaksi, berarti manusia itu tidur dan diam saja. Nah itu, jadi semuanya itu bisa diperdebatkan kok. Kalau saya sih nggak masalah ya, malah terlihat lucu ya. Jadi ya silakan saja, komentar saja ya para subscriber, apakah para YouTuber yang memberikan info bansos. Nah ini kalau sesuai dengan fakta, sesuai dengan datanya, sesuai dengan kenyataannya, itu bermanfaat atau tidak ya untuk Anda semuanya. Oke, langsung kita bahas terkait mengenai usia KPM, PKH, dan juga yang dapat BPNT atau sembako juga, di mana di dalam aturan terbaru dari Menteri Sosial, yakni 2022 ya, 2022 atau 2021 itu. Dulu kan sudah saya bahas terkait mengenai KPM, PKH, dan sembako atau BPNT yang dibagi menjadi 3 golongan. Golongan rehabilitasi sosial. Ini adalah golongan KPM yang usianya sudah lansia, 60 tahun ke atas, atau disabilitas yang tunggal, tidak punya keluarga ya. Nah itu ya. Kemudian golongan yang kedua itu adalah yang masuk Dirjen atau Direktorat Jaminan Sosial ya, Linjamsos. Nah ini adalah KPM yang usianya 40 hingga 60 atau kurang dari 60 tahun, yang punya komponen anak sekolah atau lansia atau disabilitas yang masuk komponen KPM tersebut. Jadi pengurusnya ini usianya 40 hingga 60. Nah ini yang punya keluarga, lansia yang punya keluarga. Kemudian golongan yang ketiga adalah Dirjen Daihasos, pemberdayaan sosial, di mana di dalamnya ini adalah yang masuk golongan KPM usia 40 tahun ke bawah atau keluarga muda ya, keluarga usia muda. Nah dulu kan wacananya kalau yang usia muda ini nanti itu akan diproyeksikan, ditargetkan, yaitu diusahakan untuk graduasi. Nah, kalau syarat graduasi itu ya harus bisa mandiri ya, harus punya usaha seperti itu. Tapi kalau keadaannya mungkin masih tidak mampu, ya itu tidak secara langsung serta-merta langsung digraduasi seperti itu. Seperti kemarin adanya program PENA, Pahlawan Ekonomi Nasional. Nah itu kan menyasar KPM yang usianya 45 tahun ke bawah. Artinya ya KPM yang usianya muda. Dikasih modal usaha dalam bentuk peralatan dan modalnya. Nah itu yang harus siap digraduasi. Dan KPM tersebut juga sudah punya usaha, baik rintisan atau usaha yang sudah berjalan. Nah itu ya Sobat YouTube. Jadi penggolongan KPM, jadi 3 golongan ini ternyata sudah diberlakukan di awal tahun 2023 ini. Nah, diberlakukannya ini ditandai dengan apa? Ini ditandai dengan keluarnya SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana untuk PKH tahap 1 ini. Nah, kebetulan di wilayah kami ini, Bank BTN, itu karena tidak jadi disalurkan lewat kartu KKS, nah ini disalurkan lewat pos, tapi tetap ada SP2D-nya, dan di situ itu KPM itu dibagi menjadi 3 golongan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, bagi KPM yang usianya 40 tahun ke bawah, ini masuk Daihasos, pemberdayaan sosial. Nah, di dalam SP2D, KPM yang usianya 40 tahun ke bawah, ini tetap ada, asalkan KPM tersebut masih punya komponen PKH dan masih layak ya di SIG-NG. Ya, syaratnya itu ada di SP2D asal KPM tersebut walaupun usianya muda itu masih layak di tahap 1 tahun 2023 ini dan masih punya komponen. Kalau punya komponen pasti masih layak ya. Jadi itu ya Sobat YouTube. Dan yang tidak masuk SP2D yang jelas adalah yang sudah tidak punya komponen walaupun usianya muda atau mungkin usianya tidak muda. Tapi kalau sudah tidak punya komponen, misal anak sekolahnya sudah di kelas 3 SMA tahun kemarin, berarti sudah lulus kan? Nah, itu berarti sudah tidak dapat atau tidak masuk SP2D PKH tahap 1 ini ya.
untuk khusus PKH-nya ya. Tapi kalau untuk BPNT atau sembakonya, kan ini tidak ada syarat anak sekolahnya ya, tidak ada komponennya. Nah itu, jadi yang kami lihat itu adalah di SP2D tersebut, masuk Dirjen ketiga golongan tersebut. Kemudian update terbaru, hari ini ada yang mengabarkan di medsos itu, saya pantau, Bank BNI ini menyusul sudah cair. Di daerah-daerah tertentu sudah masuk di kartu KKS. Nah, tapi mungkin banyak yang belum cair, tapi harap bersabar. Tapi bisa diambil kesimpulan bahwasanya Bank BNI itu penyalurannya tetap lewat kartu KKS untuk KPM yang penyalurnya BNI ya. Jadi BPNT atau sembakonya itu sebagian sudah ada yang masuk dan sekarang disusul PK tahap 1 saldonya itu ada yang sudah mengabarkan cair ya. Nah, jadi semuanya sudah cair ya, tapi tidak keseluruhan, mungkin ada yang belum cair karena di wilayah kami juga untuk Bank BTN karena lewat pos ini ya, nggak jadi lewat kartu KKS. Ini data bayar atau SP2D-nya sudah turun. Tapi tetap ya, kalau lewat pos kan harus menunggu undangan KPM. Harus menunggu jadwal pihak pos menyalurkan. Tanggal berapa, hari apa, jam berapa, tempatnya di mana. Nah, nanti tinggal nunggu undangannya saja ya. Untuk KPM yang penyalurannya lewat Pos Indonesia. Jadi itu ya. Selamat bagi yang sudah cair, bagi yang belum cair, ya harap bersabar ya. Dicek dulu apakah masuk SP2D atau tidak. Nah, jika tidak, SP2D ini masih sampai termin atau gelombang 4 ya. Ya, siapa tahu nanti ada gelombang atau termin berikutnya, ya hingga akhir Maret atau mungkin sampai April ya. Nah, ini harap bersabar. Kalau sudah tidak layak Fisik NG berarti ya sudah tidak cair lagi dan tidak masuk SP2D. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.